Siapa bilang PC gaming build up sulit buat di-upgrade? Yang satu ini gampang banget upgrade-nya ya. Bahkan bisa di-upgrade dengan mudah kayak PC desktop rakitan. Mau ditambah komponennya? Bisa. Mau diganti komponennya? Bisa juga. Untuk performa tenang, ini PC desktop kelas atas. Jadi performanya langsung super kencang. Prosesornya pakai Intel Core Ultra 9 Arrow Lake dengan 24 core. Jadi enteng banget buat multitasking atau editing yang berat-berat. GPU-nya langsung RTX 5080. Jadi kuat buat main game AAA, ngerender maupun jalin AI. Wah, enteng banget ya. RAM juga kita bisa upgrade hingga 128GB dan kita bisa pasang hingga 6 buah SSD di sini. Bahkan PC desktop ini bisa pakai SSD PCIe Gen 5 yang super kencang itu. Ya, PC desktop satu ini adalah Lenovo Legion Tower 7i Gen 10 keluaran 2025. Ya, PC desktop build up seperti dari Lenovo ini bisa jadi solusi praktis dan cepat untuk mereka yang ingin punya PC desktop tapi nggak mau repot-repot milih satu persatu komponennya. Dia juga bisa jadi solusi untuk mereka yang awam dalam hal pemilihan komponen PC desktop agar terhindar dari masalah kompatibilitas yang sering terjadi saat kita merakit. Jadi nggak perlu dimenang-mendingin ya PC desktop build up yang seperti ini ya. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Untuk spesifikasi utamanya, prosesornya pakai Intel Core Ultra 9 285K. Fabrikasi TSMC N3B, base powernya 125 watt dan dia punya 24 core, 24 thread yang terdiri dari 8 performance core dan 16 efficient core. Intel Smart Cache-nya nggak kecil, ini besar, 36 MB. Integrated graphics-nya pakai Intel Graphics dengan 4 Xe cores. IGP ini sudah support encode dan decode video AV1 serta Intel QuickSync tentunya. Menariknya, meskipun ada graphics card-nya, IGP di prosesor ini tetap bisa diaktifkan, jadi bisa dipakai untuk pekerjaan tertentu, seperti untuk akselerasi perekaman video saat melakukan live streaming permainan game kita. Oke, untuk NPU-nya dia pakai Intel AI Boost dengan kemampuan komputasi hingga 13 TOPS. Untuk memori atau RAM yang terpasang adalah 32GB DDR5 5600MHz dual channel 128-bit. Nah, motherboard di PC desktop ini dilengkapi dengan 4 slot RAM, jadi masih bisa kita upgrade kapasitasnya dengan mudah. Menurut Lenovo, kapasitasnya bisa kita upgrade hingga 128GB. Meskipun sebenarnya si prosesornya support sampai 256GB loh. Menariknya lagi, kalau kita pakai RAM tipe yang CU-DIMM ya, PC desktop ini bisa menggunakan kecepatan 6400 MHz. Nah, kalau yang terpasang di sini yang tipenya UDIMM. Untuk storage yang terpasang adalah 2 kali 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4. Nah, di sini SSD-nya tidak dikonfigurasikan RAID, tapi sebagai drive terpisah. Menariknya, ada 2 lagi slot M.2 yang kosong. Satu mendukung SSD PCIe Gen 5 dan satu lagi support SSD PCIe Gen 4. Untuk 3 slot M.2 SSD PCIe Gen 4 itu dilengkapi dengan heatsink pendingin. Sementara untuk slot M.2 SSD PCIe Gen 5 ini tidak dilengkapi dengan heatsink pendingin. Harusnya ini bukan jadi masalah ya, karena biasanya SSD PCIe Gen 5 tertentu itu langsung dijual dengan heatsink pendinginnya. Selain itu disediakan juga 4 port SATA untuk menambahkan hard disk atau SSD SATA. Tapi sayangnya casing dari PC ini hanya memiliki 2 tray untuk hard disk atau SSD SATA. Nah, di sini kami menemukan ada 2 kabel SATA yang sudah terpasang ke motherboard. Sementara untuk kabel daya SATA dari PSU disediakan sebanyak 5 buah. Untuk disk GPU-nya dia pakai GeForce RTX 5080. Graphics card ini menggunakan sistem pendingin 3 kipas dengan tebal bodi di 3,5 slot. Tapi tenang, walaupun besar, graphics card ini dilengkapi dengan besi penopang pada bagian ekornya. Jadi aman dari resiko melengkung akibat bobotnya. Graphics card ini dilengkapi dengan satu konektor 12 VHPWR untuk suplai dayanya. Sementara untuk nilai TGP maksimumnya adalah 360 watt. Jadi masih sesuai dengan standar dari Nvidia. Kita bisa mengoverclock graphics card ini melalui aplikasi Legion Space kalau dibutuhkan. Nah, menariknya, casing PC desktop ini ternyata memiliki tempat untuk memasang graphics card secara vertikal. Hanya saja di sini tidak ada aksesoris PCIe eraser-nya dan kita hanya bisa memasang graphics card dengan tebal 2 slot. Nah, untuk motherboard chipsetnya ini adalah Intel Z890. Sekarang kita lihat motherboard expansion slotnya. Di sini ada 1 buah slot PCI Express by 16 yang bekerja dengan kecepatan Gen 5 by 16. Lalu ada 1 slot PCI Express by 16 yang bekerja dengan kecepatan Gen 4 by 4. Lalu kemudian ada
ada satu slot PCI Express by 1 yang bekerja di kecepatan Gen 3 by 1. Untuk wireless connectivity dia menggunakan modul Intel yang sudah support Wi-Fi 6E, Gigabit Wi-Fi, dan Bluetooth versi 5.3. Nah, untuk power supply ini 850 watt dengan sertifikasi 80 Plus Gold yang diklaim punya tingkat efisiensi di 90%. Power supply ini menggunakan kabel modular, jadi bisa dilepas pasang sesuai dengan kebutuhan. Sementara untuk kabel yang belum digunakan hanya tersisa satu kabel 8 pin dan 5 kabel daya SATA. Jadi kalau mau mengganti graphics card bawaan, pastikan penggantinya menggunakan konektor 112 VHPWR atau satu PCIe 8 pin atau 8 pin. Nah, sayang sekali di sini tidak ada switch power on off ya untuk power supply ini. Lanjut untuk OS, dia menggunakan Windows 11 24H2. Ya, ini resmi ya, bawaannya udah terpasang ya. Nah, untuk casing, form factor-nya adalah tower dengan kapasitas 34 liter. Untuk dukungan motherboardnya ini adalah ATX ya, dan untuk ukurannya adalah 21,1 x 45,1 x 47,7 cm. Warnanya ini adalah storm gray atau ya abu-abu ya, abu-abu tua. Nah, untuk desain, walaupun dihiasi dengan lampu RGB, casing satu ini sebenarnya punya desain yang minimalis dan klasik. Penampilannya juga terasa profesional, apalagi kalau kita matikan seluruh lampu RGB-nya atau kita buat satu warna aja di aplikasi Legion Space. Casing ini tentunya juga punya penutup samping yang transparan, jadi kita bisa dengan mudah melihat komponen di dalamnya atau untuk menikmati lampu-lampu RGB-nya. Oke, sekarang kita lihat konektor dan tombol-tombolnya ya. Di depan bagian atas ada satu USB 3.2 Gen 2 Type C, lalu ada dua USB 2.0, ada satu USB 3.2 Gen 1, dan ada satu power button. Sayangnya nggak ada tombol restart di sini. Beralih ke bagian belakang dari motherboard. Di sini ada dua USB 2.0, satu DisplayPort, dua USB 3.2 Gen 1, satu Thunderbolt 4, satu USB 3.2 Gen 2, dua USB 3.2 Gen 1, satu 2,5 Gbps Ethernet, dan ada 6 audio konektor. Oke, sekarang kita balik ke sisi belakang graphics card-nya. Di sini ada satu HDMI 2.1B, lalu ada 3 DisplayPort 2.1B. Beralih ke cooling sistemnya, untuk mendinginkan prosesor, PC desktop ini menggunakan all-in-one liquid cooler Legion Cold Front Hyper dengan radiator berukuran 360 mm. Unit radiator dipasang di sisi depan casing dengan 3 buah kipas RGB 120 mm yang menarik udara masuk ke dalam casing. Pendingin ini diklaim mampu menghandle TDP prosesor hingga 250 watt. Sementara pada sisi atas casing ada 2 buah kipas RGB 120 mm yang membuang udara ke sisi atas. Lalu ada satu kipas RGB 120 mm lagi yang membuang udara ke arah belakang. Oke, sekarang kita bahas aspek performanya. PC desktop ini dilengkapi dengan 3 profil performa, yaitu Quiet, Balance, dan Performance. Kita bisa mengubah profil tersebut melalui aplikasi Legion Space. Tapi sayangnya, meskipun ada menu untuk overclock graphics card, di sini tidak ada menu untuk overclock atau tuning prosesornya. Bahkan kami tidak menemukan menu tersebut dalam menu BIOS. Perlu diperhatikan, untuk pengujian kali ini, kami akan menggunakan monitor ultrawide dari Lenovo dengan resolusi 3440 x 1440 pixel 240 Hz. Monitor ini dijual terpisah ya, tidak dipaketkan dengan PC desktopnya. Oke, langsung kita lihat dengan Cinebench R23. Di stabilitas selama 30 menit, skor tertinggi yang dicapai adalah 41.690 poin di mode balance dan 41.897 poin di mode performance. Sementara untuk skor yang dapat dipertahankan, 41.200 sampai 41.700 poin di mode balance. Lalu di mode performance dia bisa mendapatkan 41.700 hingga 41.900 poin. Nah, sekarang kita lihat suhu kerjanya pada saat menjalankan Cinebench R23 stability test selama 30 menit. Di mode balance, suhu prosesor terlihat berada di kisaran 80 sampai 83 derajat Celcius. Sementara di mode performance, suhu mengalami sedikit kenaikan dengan titik tertinggi hanya mencapai 91 derajat Celcius. Jadi masih tergolong aman ini ya. Untuk konsumsi daya dalam pengujian ini kita bisa lihat di mode performance bisa mencapai 340 sampai 349 watt. Oke, sekarang langsung aja kita lihat kalau kita pakai Blender 4.3.2 dan kita pakai Barbershop Scene yang berat itu. Untuk CPU rendering selesai dalam waktu 11 menit 8 detik. Sementara kalau kita pakai GPU rendering dengan CUDA ini selesai dalam waktu 1 menit 9 detik saja. Kencang kan ya? Lalu untuk suhu kerjanya pada saat GPU rendering dengan CUDA, suhu prosesor terlihat berada di bawah 50 derajat Celcius. Adem banget. Sementara suhu tertinggi dari GPU NVIDIA-nya hanya mencapai 51 derajat Celcius. Untuk konsumsi dayanya ada di kisaran 282 sampai 291 watt. Lanjut Adobe Premiere Pro 2025. Untuk videonya sama ya, 4K 60 2 menit 7 detik. Dengan software only selesai dalam waktu 3 menit 37 detik. Kalau kita pakai CUDA, ingat ini 4K 60 ya, selesai hanya dalam waktu 53 detik saja. Nah, kalau videonya cuma Full HD 60 fps durasinya sama, software only aja kita hanya butuh waktu 43 detik. Kalau kita pakai CUDA hanya 16 detik saja. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video exporting dengan CUDA, suhu prosesor dan NVIDIA GPU terlihat bisa terkendali di bawah 50 derajat Celcius.
Celcius. Untuk konsumsi dayanya ada di kisaran 247 sampai 265 watt. Lanjut dengan DaVinci Resolve 19.1, software video editing kelas profesional tapi ini versi gratisnya. Videonya sama ya, 4K 60 2 menit 7 detik. Itu saya dalam waktu 1 menit 29 detik saja. Sementara kalau untuk yang Full HD 60 fps durasinya sama, selesai dalam waktu hanya 25 detik saja. Sekarang kita lihat suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video exporting. Di sini prosesor terlihat bisa dikendalikan di bawah 70 derajat Celcius. Sementara untuk GPU Nvidia-nya ada di kisaran 72 sampai 73 derajat Celcius. Konsumsi dayanya ada di kisaran 211 sampai 395 watt. Sekarang mari kita coba kalau pakai CapCut gimana. Video 4K 60 durasi 2 menit 7 detik diselesaikan dalam waktu hanya 31 detik saja. Sementara kalau untuk yang Full HD 60 fps durasinya sama hanya 13 detik saja. Untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video exporting, suhu prosesor dan GPU Nvidia bisa terkendali aman di bawah 60 derajat Celcius. Untuk konsumsi daya hanya 170 sampai 231 watt. Kita lanjut ke handbrake. Di sini kita melakukan konversi video 4K 60 2 menit 7 detik ke Full HD 60 fps dengan kodek AV1. Kalau tanpa akselerasi butuh waktu 1 menit 31 detik. Wow, kencang banget. Sementara kalau pakai akselerasi NVENC encoder 1 menit 1 detik saja. Untuk suhu kerjanya pada saat melakukan konversi dengan NVENC encoder, suhu prosesor terlihat bergerak di rentang 69 sampai 84 derajat Celcius. Sementara untuk GPU Nvidia ini ada di bawah 40 derajat Celcius. Konsumsi dayanya di sini ada di kisaran 302 sampai 375 watt. Oke, kita lanjut ke UL Procyon. Benchmark ini akan menguji performa AI di RTX 5080 dalam menghasilkan gambar dari input teks atau prompt dengan menggunakan Stable Diffusion. Nah, untuk Stable Diffusion 1.5, RTX 5080 membutuhkan waktu sekitar 1,2 detik saja untuk menghasilkan gambar 512 x 512 pixel. Sementara untuk Stable Diffusion XL, RTX 5080 di sini membutuhkan waktu sekitar 9 detik untuk menghasilkan gambar 1024 x 1024 pixel. Ini kencang banget kemampuan AI-nya. Dan ini semua offline ya, nggak nyambung ke internet. Oke, sekarang mari kita uji PC Monster yang satu ini untuk main game. Hasilnya seperti ini. Ya, di game yang terakhir kita mainkan Assassin's Creed Mirage selama setengah jam. Kita lihat bahwa suhu prosesor dan GPU Nvidia bisa dikendalikan sepenuhnya di bawah 70 derajat Celcius. Aman banget di sini ya. Oke, lanjut untuk storage testnya. Dengan kesadisma kita dapatkan bahwa SSD utamanya itu kecepatan bacanya di 5093 MB per second dan tulisnya di 4513 MB per second. Untuk SSD keduanya itu baca di 4936 MB per second dan tulis di 4970 MB per second. Ini udah tergolong kenceng ya, walaupun ini bukan yang paling hebat yang pernah kami lihat. Kalau kalian mau bikin jadi monster lagi,
pasang tuh SSD PCIe Gen 5-nya. Terbang tuh speednya ya. Oke, sekarang kita lihat lagi untuk konsumsi dayanya. Kita lanjut lagi pengujiannya dengan streaming video 4K 60 AV1. Kita lihat di sini konsumsi dayanya ada kisaran 96 sampai 137 watt. Untuk idle di desktop Windows tanpa menjalankan aplikasi, itu dia membutuhkan 84 sampai 89 watt. Oke, sekarang mari kita lakukan estimasi biaya pemakaian listrik. Dari hasil pengujian, kita coba asumsikan PC desktop ini memakan daya maksimal di 496 watt. Ini saat mainkan game Cyberpunk 2077 ya, ini peaknya ya. Nah, kalau PC desktop ini dipakai main game yang berat itu secara terus-menerus selama 12 jam dalam sehari, maka biaya pemakaian listriknya adalah sekitar Rp8.600. Jadi pemakaian listrik untuk 30 hari main game berat selama 12 jam per hari itu adalah Rp258.000. Secara umum ini akan jarang sekali terjadi ya, kecuali kalau mungkin lagi musim liburan dan emang nggak keluar-keluar rumah ya. Tentunya kalau load pekerjaannya lebih ringan, maka biaya listriknya akan lebih rendah lagi, jauh lebih rendah lagi. Oke, untuk harganya, PC desktop ini dijual dengan harga Rp64.999.000. Untuk bonus pembeliannya, dia dapat Microsoft Office Home 2024 yang aktif selamanya. Lalu masih dapat lagi langganan Microsoft 365 selama 1 tahun dan dapat Windows 11 tentunya ya. Nah, PC desktop ini dilindungi garansi Legion Ultimate Support selama 3 tahun penuh. Dengan garansi ini kita akan mendapatkan panduan dan saran dari teknisi ahli Lenovo yang juga seorang gamer dalam optimalisasi hardware dan juga optimalisasi softwarenya. Teknisi ini dapat dihubungi selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, pakai fitur chat, telepon toll free maupun bisa lewat email. Selain itu disediakan juga dukungan perbaikan cepat di tempat kita. Jadi nggak perlu repot-repot datang ke service center. Tentunya ini akan jadi beda banget ya sama PC rakitan ya. Oke, kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, yang satu ini mungkin atau hampir bisa dipastikan kurang cocok untuk kaum mendang-mending yang lebih suka ngerakit sendiri. Tapi perlu diingat bahwa ada saja yang mencari PC seperti ini, jadi nggak perlu dimendang-mendingin. Lalu untuk kapasitas RAM itu masih 32 GB. Harapan kami sih sebetulnya langsung 64 lah ya dengan harga seperti ini. Kemudian di sini nggak ada menu overclocking atau tuning prosesor. Padahal prosesornya pakai Intel seri K yang udah siap untuk di overclock. Lalu, casingnya tidak memiliki tombol restart. Nah, dan kemudian PSU tidak memiliki switch power on off. Kemudian belum disertakan keyboard dan mouse juga di sini. Dari sisi menariknya, performanya ini langsung super kencang. Dia udah pakai prosesor 24 core Intel Core Ultra 9 ya. Ini enteng buat multitasking, enteng jalan aplikasi berat, siap jalan aplikasi yang butuh NPU bahkan ya. Kemudian dia sudah pakai RTX 5080 dan teknologi terbaru Nvidia di tahun 2025. Mau main game AAA mulus dan lancar. Main game kompetitif ini terbang-terbang FPS-nya. Mau editing video 4K 60 atau rendering 3D lancar banget. Mau jalan aplikasi AI juga bisa banget. Offline pun bisa ya. Nah, suhu kerjanya juga terkendali dengan aman sekali. Lalu dia mudah di-upgrade seperti PC desktop rakitan biasa. Dia punya 4 slot RAM, bisa pasang 6 storage, bisa pasang SSD PCIe Gen 5 bahkan di sini. Konektornya juga melimpah dan ada Thunderbolt 4 juga di sini ya. Garansinya juga 1 pintu ya. Ya, selama 3 tahun untuk semua komponennya. Jadi selama 3 tahun penuh kita bisa klaim garansi komponen apapun di PC desktop ini kalau terjadi kendala. Nggak perlu repot klaim garansi ke distributor yang berbeda-beda kayak untuk PC desktop rakitan. Jadi Lenovo Legion Tower 7i Gen 10 ini cocoknya buat siapa sih? Ya jelas buat yang kerjanya editing video. PC desktop yang satu ini harusnya cocok banget ya. Apalagi kalau videonya cuma 4K 60. Mau editing video 8K juga harusnya udah bisa nih ya. Bahkan mau editing video AV1 juga bisa karena GPU-nya udah support. Mau editing video kelas profesional dengan color format 422 bisa banget di sini. Buat yang kerjanya desain 3D harusnya cocok karena RTX 5080-nya yang bikin kenceng di viewport maupun saat rendering. Buat yang kerjanya ngejalanin aplikasi AI harusnya juga bisa ya, asalkan aplikasinya emang support si RTX 5080. Dan pastinya ini cocok banget buat gamer entusias yang butuh PC desktop super kencang buat jalanin game AAA atau game kompetitif tanpa ada patah-patah di FPS-nya. Pada akhirnya, kalau dicari adalah kepraktisan termasuk dalam hal garansi, Legion Tower 7i Gen 10 ini bisa menjadi pilihan yang menarik untuk PC desktop build up yang langsung super kencang dan masih bisa di-upgrade dengan mudah. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.